Hai, selamat bertemu kembali. Hari ini atau pada kesempatan ini kita membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Ya, tentunya Anda yang menginginkan mendapat pekerjaan yang bagus dan sesuai dengan angan-angan, pasti Anda membayangkan bagaimana ya caranya membuat surat lamaran pekerjaan yang bisa menyentuh hati orang yang menerima surat lamaran pekerjaan Anda itu. Nah, hari ini sekarang kita bahas tentang bagaimana caranya membuat surat lamaran pekerjaan yang bisa menarik perhatian orang yang menerima surat lamaran pekerjaan Anda itu. Walaupun dalam hati saya itu berkata begini, Anda yang harusnya dilamar pekerjaan, bukan lagi Anda yang melamar pekerjaan. Itu adalah harapan saya dan juga harapan Anda semuanya tentunya. Nah, oleh karena itu Anda harus tahu bagian-bagian surat yang supaya ketika mungkin Anda harus menulis surat lamaran pekerjaan, Anda dengan mudah menulisnya. Yang harus Anda ketahui bahwa surat lamaran pekerjaan itu ada beberapa macamnya. Antara lain, ketika Anda menulis surat lamaran pekerjaan itu sesuai dengan inisiatif Anda sendiri. Berbeda menulisnya ketika Anda menulis surat lamaran pekerjaan karena Anda melihat dari lowongan pekerjaan yang keluar dari sebuah surat kabar atau iklan sebaran atau dari surat kabar. Ya. Adapun cara menulisnya sebagai berikut. Kalau sekarang sudah tidak lagi ya harus menyediakan pulpen atau kertas, Anda harus tetap mengetik dan mengeprintnya begitu ketika Anda memerlukannya sudah cukup. Disesuaikan ya dengan lembaga yang Anda ingin lamar pekerjaannya. Tetapi Anda harus ibaratnya itu sedia payung sebelum hujan. Maksudnya ada juga lembaga yang menginginkan ketika Anda itu melamar pekerjaan harus dengan tulisan tangan Anda. Nah, itu yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, belajarlah mulai dari sekarang. Bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan menggunakan tulisan tangan. Supaya ketika Anda nanti memerlukannya, Anda tidak repot lagi. Ini hanya saran, ya. Dan harus Anda ketahui bahwa bagian-bagian surat lamaran pekerjaan itu yang pertama adalah tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat. Harus dibedakan ya. Nah, membuat surat lamaran pekerjaan atas inisiatif sendiri dan membuat surat lamaran pekerjaan setelah membaca iklan. Kita mulai dari yang inisiatif sendiri dulu. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Aspek tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat. Yang kedua, perihal dan lampiran. Yang ketiga, alamat yang dituju. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, paragraf pembuka. Karena Anda membuat surat lamaran pekerjaan ini dengan cara inisiatif sendiri, maka dibukalah dengan kalimat sebagai berikut, misalnya yang bertanda tangan di bawah ini. Itu. Berikutnya yang keenam, paragraf isi. Yang Anda uraikan di paragraf isi itu berupa apa saja yang menjadi kemampuan Anda, kemudian apa yang Anda lampirkan. Semua lampiran yang mengarah pada supaya
lamaran pekerjaan Anda itu diterima, silahkan diuraikan di situ berapa lembar ya. Nah, yang ketujuh itu adalah bagian paragraf penutup. Ingat, ketika Anda menutup surat, menutup pidato juga begitu, menutup ketika simulasi misalnya, ketika seminar misalnya, tidak boleh dengan kata sekian, tetapi Anda ganti dengan kata demikian. Surat permohonan lamaran pekerjaan saya, gitu ya. Yang kedelapan, tulis saja di situ hormat saya. Kemudian yang kesembilan, tanda tangan. Ke-10, bagian ke-10 itu adalah nama terang, tidak boleh pakai nama palsu di situ ya. Ketika Anda ingin membuat surat lamaran pekerjaan, setelah Anda membaca iklan lowongan pekerjaan yang ada di surat kabar, hal yang Anda perhatikan yaitu sama seperti yang ketika Anda membuat surat lamaran pekerjaan atas inisiatif sendiri, tetapi yang perlu Anda soroti dan bedakan pada paragraf pembuka. Kalau tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat, lampiran, kemudian perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, isi, penutup, kemudian tanda tangan, hormat saya, dan nama terang itu sama ya. Yang membedakan itu pada paragraf pembuka. Saya ulangi, ketika Anda membuat surat lamaran pekerjaan itu dengan inisiatif sendiri, kalimat pembukanya berbunyi yang bertanda tangan di bawah ini. Tetapi ketika Anda melihat iklan, membaca iklan, kemudian Anda menulis surat lamaran pekerjaan karena Anda tertarik terhadap iklan tersebut, maka yang Anda harus tulis pada paragraf pembuka sebagai berikut: sehubungan atau berdasarkan iklan lowongan pekerjaan pada harian titik-titik, pada tanggal titik-titik, bulan titik-titik, tahun titik-titik, mengiklankan bahwa menerima lowongan pekerjaan pada perusahaan titik-titik. Adapun, nah, itu melanjutkan sendiri. Kemudian identitas Anda silakan ditulis sama seperti ketika Anda nulis surat lamaran pekerjaan atas inisiatif sendiri. Bagaimana? Masih bingung? Ketika Anda membedakan bagaimana caranya membuat surat lamaran pekerjaan atas inisiatif sendiri dan membuat surat lamaran pekerjaan setelah Anda melihat iklan lowongan pekerjaan? Intinya terdapat pada paragraf pembuka. Kalau lainnya hampir sama, gitu. Masih bingung? Jangan bingung-bingung. Semuanya itu bisa dicari, bisa dipelajari. Ya, akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Yang jadi pertanyaan Anda dalam 1 minggu, berapa surat kabar yang sudah Anda baca? Atau pertanyaan saya ganti ya, dalam 1 minggu atau dalam 1 hari, berapa buku yang pernah Anda baca? Berapa surat kabar yang pernah Anda baca? Pertanyaan ini yang bisa menjawab Anda sendiri. Dan yang saya harapkan di sini Anda sering membaca, karena ketika Anda sering membaca, wawasan Anda itu akan sangat luas sekali. Apakah bisa Anda menandai seseorang yang luas wawasannya atau bukan? Atau belum? Ya, itu bisa Anda lihat ketika seseorang ini berbicara misalnya, atau bagaimana cara seseorang ini menghargai orang lain. Demikian bisa dilihat dari situ.
atau Anda mempunyai cara yang lain, boleh dipraktikkan. Tetapi saran yang baik ya ketika Anda tiap hari diminta untuk membaca dan membaca, masih silakan, karena dari membaca Anda bisa mengetahui banyak sekali ilmu pengetahuan di situ. Saya rasa pada uraian surat lamaran pekerjaan kesempatan ini cukup demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.